Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalu alaihimul barakati wan ni'mat wa bitawfiqihi ta'aqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya, nikmat yang paling tinggi, nikmat iman dan Islam, dan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk menunaikan panggilannya, menunaikan kewajiban kita sebagai hamba, yaitu menjalankan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Juga kepada sahabatnya, keluarganya, keluarga dan sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, semoga kelak di akhirat nanti kita diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaatul uzma beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang sangat ditunggu-tunggu umat Islam di seluruh dunia, bulan penuh berkah, karena pada bulan ini nilai ibadah akan dilipat gandakan, doa-doa akan dikabulkan, dan pintu surga akan dibukakan. Oleh karena itu kita perlu menyambut datangnya bulan Ramadan dengan penuh gembira. Tak ubahnya tamu agung yang dinanti-nanti kedatangannya. Untuk itu tentunya kita perlu mempersiapkan diri, terutama mempersiapkan rohani kita untuk menyambut bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Jemaah salat Jumat hafizakumullah, para ulama sepakat bahwa Ramadan adalah bulan yang paling mulia dalam Islam. Di dalamnya terhampar rahmat, pengampunan, dan jaminan pembebasan dari api neraka bagi orang yang sungguh-sungguh mengisi bulan suci tersebut dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan bulan Ramadan tercermin dalam hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya beliau, kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Penegasan Allah SWT yang menisbatkan puasa sebagai miliknya dan dia sendiri yang akan mengganjarnya merupakan penanda betapa spesialnya bulan Ramadan. Ada hubungan langsung sangat erat, sangat intim antara Ramadan dan Allah SWT, sehingga manusia yang serius menapaki Ramadan akan benar-benar menjadi pribadi yang mulia, menjadi pribadi yang takwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istimewa Ramadan, kita tak heran bila sejak masuki bulan Rajab, Rasulullah SAW sudah menampakkan kerinduannya dalam lantunan doanya yang diajarkan kepada kita, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Dalam doa tersebut Nabi SAW tidak hanya meminta keberkahan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, tetapi juga memohon panjang umur agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Artinya, Ramadan bagi beliau adalah momen utama yang ditunggu-tunggu. Bahkan Rasulullah SAW melakukan persiapan khusus di bulan Sya'ban, antara lain dengan memperbanyak berpuasa. Jemaah salat Jumat hafizakumullah, mengingat pentingnya bulan Ramadan, hal pertama perlu kita tinjau adalah persiapan rohani kita. Apakah kita sudah menata niat yang baik untuk menyambut bulan suci ini? Kegembiraan yang terpancar atas datangnya bulan ini, apakah sekedar karena peluang keuntungan duniawi, mencari pahala, atau yang lebih mendalam daripada itu semua, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu Ramadan tidak semata bulan ibadah. Dalam kehidupan masyarakat, pada momen tersebut juga beriringan perubahan aktivitas sosial dan kebutuhan ekonomi. Bagi para pedagang dan pengusaha jasa, Ramadan bisa jadi adalah berkah materi karena meningkatnya omset mereka. Momen jelang Lebaran juga kesempatan bagi para pekerja untuk mendapatkan tunjangan hari raya. Pasar-pasar kian ramai, volume belanja di masyarakat meningkat, dan seterusnya. Dalam situasi seperti ini, sejauh mana hati kita tetap fokus pada kesucian Ramadan tanpa tenggelam terlalu jauh ke dalam kesibukan yang melalaikan? Seberapa sanggup kita menjernihkan niat bahwa bekerja sebagai bagian dari ibadah, meningkatkan ibadah tanpa rasa ujub dan pamer, gemar membantu orang lain, gemar bersedekah tanpa berharap imbalan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat hafizakumullah, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab beliau Al-Gunyah, beliau menganjurkan kepada kita umat Islam agar menyambut bulan Ramadan dengan menyucikan hati, menyucikan diri dari dosa dan bertaubat dari kesalahan. Dan hal ini sangatlah relevan, sebab jika kita hendak bertemu dengan kawan saja, seseorang merasa perlu untuk tampil bersih dan berdandan rapi. Apalagi bila yang kita jumpai ini adalah bulan yang sangat agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh istimewa sebulan penuh. Melakukan introspeksi diri, mengevaluasi buruknya perilaku, lalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu tahap rohani yang penting agar kita semua memasuki bulan suci dengan pribadi yang suci pula. Dengan demikian, Ramadan yang datang ini tidak hanya menjadi ajang meningkatnya jumlah ibadah, tetapi juga meningkatnya nilai ketakwaan, nilai ketulusan, nilai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa lain, Ramadan bukan semata ajang penambahan kuantitas ritual ibadah, tetapi juga kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian Jumat rahimakumullah, persiapan hal ini penting supaya amal kita selama bulan puasa berjalan lancar dan berkah. Lancar karena kita secara mental sudah siap sedia, baik menunaikan segenap ibadah wajib dan sunnah maupun menghadang godaan-godaan yang akan bakal menghadang kita. Berkah sebab puasa kita mengandung manfaat kebaikan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tekun berpuasa tetapi mendapatkan kritikan dari baginda Rasulullah SAW.
Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Banyak orang yang berpuasa namun ia tak mendapatkan apapun dari puasanya selain lapar saja. Jemaah Jumat rahimakumullah. Puasa Ramadan sesungguhnya lebih dari sekedar melaksanakan kewajiban rukun Islam yang keempat. Karena di dalamnya terkandung hikmah penempaan diri dalam menguasai hawa nafsu. Puasa atau siam secara bahasa bermakna imsak yang berarti menahan. Melalui persiapan rohani yang matang, kita diharapkan bisa menahan gejolak nafsu yang mungkin menyenangkan tapi sebetulnya menjerumuskan. Di era media sosial yang hari ini sangat riuh, kita bisa menyaksikan bagaimana sikap berlebih-lebihan diumbar, kebencian dipertontonkan, hoax disebarkan, serta hujatan dan caci makian disasarkan kepada banyak orang. Semoga kita semua selamat dari akhlak yang tercela ini dan menapaki Ramadan yang mulia ini dengan hati yang bersih, pikiran yang tenang, dan perilaku yang maslahat bagi semua orang. Ya Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalna wa iyyakum fi zumrati ibadihi al-mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wat dzikril hakim. Innahu ta'ala jawwadun karim, malikun barrun raufur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrullah ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.